pengambilan sampel untuk pemeriksaan KTP beserta PET. Sebagaimana kita ketahui bahwa KTP beserta PET, KTP itu khususnya untuk mengetahui adekuasi dari pasien COPD itu sendiri. Untuk HD itu kan KTP harus di atas 1,7 atau bahkan 1,8. Tapi untuk COPD, KTP ini kita ada dua. KTP-nya bukan hanya baru saja, tapi kita juga ada KTP untuk kreatinin mingguan. Ya bukan hanya untuk clearance urea mingguan saja, tapi clearance kreatinin mingguan untuk pasien COPD juga diperiksa. Nah, secara umum KTP khususnya untuk rium ini minimalnya 1,7 untuk pasien-pasien dengan COPD. Lebih optimalnya di atas 2. Sedangkan clearance kreatinin mingguan untuk COPD ini tergantung dari tipe membran pasien sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk tipe membran pasien ini bisa kita ketahui dari hasil PET-nya sendiri. PET ini hasilnya ada 4 macam, ada high average, ada low average, dan juga ada low. Intinya bahwa untuk mengetahui clearance kreatinin mingguan dari pasien COPD ini, bila mana hasilnya high atau high average, itu nilai kreatinin clearnya harus di atas 60 ml ya. Sedangkan bila mana hasil PET-nya termasuk kategori low atau low average, itu harus di atas 50. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai clearance kreatinin mingguan itu harus di atas 50 ml nanti per hour per 1,73 meter persegi. Itu tentang PET. Nah, sedangkan untuk PET ini untuk melihat kualitas dan membrannya itu sendiri, dan kedua pemeriksaan ini kita periksa 1 bulan sesudah COPD-nya efektif atau optimal. Jadi kita lihat bukan dari pertama kali pasien dipasang COPD 1 bulannya kita periksa, tapi dimulai pada COPD-nya sudah benar-benar dirasakan optimal pada pasiennya. Misalkan pemasangan ventilatornya tanggal 1 Februari misalkan. Kita lakukan training bisa seminggu atau 2 minggu tergantung dari jenis operasi yang dilakukan, apakah dari bedah atau dari nekro. Kalau bedah 2 minggu, kalau nekro seminggu juga bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya kita anggap 2 minggu, berarti tanggal 15 baru bisa kita lakukan training COPD-nya. Nah, sudah kita mulai tanggal 15, itu kan masih dalam proses percobaan pasiennya, proses adaptasi cairan COPD mulai dimasukkan ke dalam rongga peritoneum. Nah, dari mulai training tersebut sampai COPD-nya optimal, bisa sampai 2 liter lebih bagusnya, dan juga pengeluaran cairannya bagus, baru kita hitung 1 bulan dari itu, baru kita periksa PET beserta KTP-nya. Jadi misalkan trainingnya tanggal 15, pasien bagusnya ini tanggal 21, misalkan, berarti tanggal 21 bulan berikutnya kita baru periksa PET dan KTP-nya. Tentunya nggak harus pas 1 bulan, tapi kurang lebih 1 bulan sudah COPD-nya efektif. Dan bisa diulang itu sesuai dengan kondisinya masing-masing, atau bisa diulang setiap 6 bulan sekali, atau bila mana ada perubahan kondisi, misalkan seperti apa, misalkan terjadi periode peritonitis, misalkan seperti itu. Jika kalau terjadi peritonitis, otomatis kita harus periksa ulang PET dan KTP-nya. Jadi periksanya bukan pada saat peritonitis terjadi, tapi peritonitisnya sudah diobati dan sudah sembuh, baru kita periksa PET dan KTP. Intinya bahwa kedua pemeriksaan ini diperiksa bila mana pasien tidak ada masalah sama sekali. Itu untuk PET dan KTP. Sekarang langkah yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan untuk pemeriksaan. Yang pertama tentang clearance mingguan, baik itu urea ataupun kreatinin. Untuk memeriksa KTP urea dan kreatinin mingguan ini, pasien tidak bisa langsung serta-merta datang saat itu juga. Jadi harus kontrak waktu dahulu.
Karena apa? Ada persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan oleh pasien itu sendiri. Jadi misalkan sekarang hari Rabu, misalkan hari Kamis nih, kita janjian sama pasien, misalkan Kamis jam 7 pagi harus sudah ada di rumah sakit. Nah, pada hari Rabunya, tiap pergantian cairan dimulai dari siklus kedua, ketiga, dan keempat, berarti dari mulai siang, sore, dan malam, cairan diamealnya kalau sudah beres jadi cairan, jangan dibuang, disimpan untuk dibawa ke rumah sakit 3 kantong tersebut. Ya sudah terapkan, biasanya kita langsung buang nih. Nah ini jangan dibuang, langsung aja ikat, nanti langsung dibawa ke rumah sakit. 3 cairan tersebut, siang, sore, dan malam. Pagi tidak kita ganti yang Rabu pagi, karena Rabu pagi itu adalah cairan yang dimasukkan pada saat Selasa malam. Karena kita akan melihat selama 1 hari full, dari hari Rabu pagi sampai Kamis pagi. Jadi cairan dibawa dari Rabu siang, Rabu sore, dan Rabu malam. Itu pertama tentang cairan. Yang kedua, apalagi harus kita persiapkan, yaitu urin. Apakah pasien masih ada kencing atau tidak? Kalau misalkan tidak ada kencing, berarti tidak usah kita periksakan urinnya. Tapi kalau misalkan ada kencing, kita tanya lagi ke pasiennya, kencingnya banyak atau sedikit. Kalau banyak, berarti cukup ditampung 1 hari saja. Berarti dari hari Rabu pagi sampai Kamis pagi. Tapi kalau urinnya terlalu sedikit paling 5 cc atau bahkan memang jarang sekali, harus kita tampung berhari-hari, maksimal 3 hari. Jadi kalau misalnya memang sedikit, berarti kita tampungnya jangan dari hari Rabu, bisa dari Selasa atau dari Senin. Maka dari itu pasien tidak bisa langsung datang serta-merta ke ruang pemeriksaan terapi, harus kontrak waktu dahulu. Jadi kalau misalkan kosong atau sedikit, misalkan ditampung 2 hari, silakan tampung 2 hari melalui botol. Nanti pas hari Kamis pagi langsung dibawa. Nanti untuk perhitungannya, kalau misalkan ditampung 2 hari ini sebanyak 50 cc, berarti nanti masuk pada perhitungan KTP-nya 50 dibagi 2 hari. Jadi masuk ke rumusnya 25 cc. Itu masuk ke dalam rumusnya. Setelah itu, pasien pada hari H, hari Kamis pagi, dilakukan pergantian cairan di rumah sakit. Jadi pada hari Kamis, pasien membawa cairan dianeal yang baru 1 beserta mini capnya sendiri untuk dilakukan pergantian cairan di rumah sakit. Sesuai dengan rutin pasien tadi memakai cairan yang berapa persen. Sudah jelas? Ya, ada cairan yang sudah dipakai 3 ya. Dan cairan ini sang pasien sudah ditulis timbangannya berapa, dan pada hari setelah itu ada bawa air kencing atau air urin, dan pada hari H sudah membawa cairan baru 1 kantong beserta minikapnya. Setelah itu pada hari H, pasien pagi-pagi dilakukan pergantian cairan seperti biasa ya. Pergantian cairan seperti biasa, tetap kita sambungkan bagian ini, lakukan pergantian cairan seperti biasa. Pagi-pagi keluarkan cairan ya. Sudah banyak keluar cairan, setelah itu baru kita ambil sampelnya. Nah, nanti kalau sudah beres ya, ini sudah keluar, terus ini juga sudah kita masukkan, berarti kan di sini kosong. Dari keempat cairan tersebut, 3 yaitu cairan yang hari Rabu siang, sore, malam, dan Kamis pagi, keempat kantong itu kita ambil 1% dari tiap bag. 1% di mana? Kan tiap jadi cairan ditulisin pengeluarannya berapa. Misalkan yang Rabu siang 2200, kita ambil 1%-nya berarti 22 cc. Ambil semua 4 kantong tersebut 1 cc.
dengan spet ya langsung kita suntik saja di cairan. Nanti keempat cairan tersebut dari mulai kantong pertama, kedua, ketiga, keempat masukkan ke dalam gelas ukur. Ya. Kantong pertama 22 masukkan. Ambil lagi kantong yang kedua 1% masukkan. Kantong ketiga, kantong keempat. Jadi nanti ada banyak, kurang lebih sekitar 80 lebih cairan 1% yang sudah kita ambil dari tiap cairan di arealnya. Kalau misalkan gelas ukur ini gak ada gimana nih? Kalau misalkan gak ada, berarti bisa kita pakai bekas cairan yang baru saja kita masukkan. Ini kan kosong tadi sudah dimasukkan. Jadi tiap cairan masukkan ke dalam ini pot untuk memasukkan obat atau yang lainnya. Masukkan semua cairan ke sini. Kantong pertama, kedua, ketiga, dan selesai keempat masukkan. Kita campur. Setelah itu sudah mengumpul banyak, baru kita ambil sampel sebanyak 10 cc. Kita masukkan di sini. Tidak akan bocor karena ada lateknya di sini. Ambil sebanyak 10 cc dan kita masukkan ke dalam tabung. Kita tulis dia riset 24 jam. 24 jam karena kita hitung dari kemarin. Dari siang, sore, malam, dan pagi. Di sini kita sampel darahnya cukup 10 cc. Tapi kalau misalnya nanti di rumah masing-masing atau di rumah yang lain, konfirmasi dulu apakah 10 cc cukup atau tidak. Kalau misalnya dirasa kurang, tambahin lagi sesuai dengan permintaan dari laboratorium yang mau dilakukan. Biar saya cukup 10 cc untuk pemeriksaan laboratorium. Pertama, cairan sudah beres. Yang kedua, air urin yang ditampung. Pasien bawa air urin tampung, langsung kita masukkan ke dalam botol air urin. Kita ambil lagi 10 cc. Sudah ada 2 pemeriksaan. Yang terakhir, untuk pembanding kita ambil sampel darah. Ya, pada pasien langsung kita ambil sampel darah. Jadi untuk pemeriksaan KTP ada 3 sampel yang kita ambil, cairan, urin, dan juga darah. Kalau urin tidak ada, cukup 2 saja. Artinya bahwa kalau misalnya pasien urinnya tidak ada, berarti nilai KTP-nya lebih rendah. Tapi kalau urinnya ada, KTP-nya biasanya lebih tinggi karena ada tambahan dari urin untuk melihat clearance dari kreatinin ataupun urea minimum. Dari ketiga sampel cairan ini, yang kita periksakan hanya 2, yaitu kreatinin dan ureum. Karena kita akan melihat kreatinin dan ureum. Kreatinin 2 dan ureum 2. Jadi cukup kreatinin dan ureum saja. Kalau ingin tambah yang lain, silahkan. Misalkan laboratorium pasien ingin tahu HB-nya, ya berarti harus tabung lagi. Karena untuk tabung hemoglobin pakai yang ungu. Jadi hanya itu saja untuk pemeriksaan KTP. Nanti kalau sudah ada hasil mentahnya dari laboratorium, baru nanti kita kalkulasi hitung-hitung sesuai dengan rumus yang dokter Adrin dan atau misalkan sama Iqbal kemarin perlihatkan pada waktu slide rumus untuk hitung KTP-nya. Kalau misalkan manual, kalau misalkan mau pakai aplikasi yang kemarin sudah ada seperti Dogindas atau KTP tentang CAPD, tinggal masukin hasil laboratoriumnya, nanti dilihat hasilnya seperti apa. Dan untuk pemeriksaan KTP ini bukan hanya cairan, urin dan juga darah saja, pasien harus diukur tinggi badan dan berat badan. Karena untuk melihat khususnya clearance kreatinin itu dibutuhkan luas permukaan membran. BSA-nya berapa? Semakin tinggi luas permukaan membrannya, semakin besar pula kemampuan untuk mengeluarkan cairan dan juga mengeluarkan racun. Itu untuk clearance kreatinin beserta urdum mingguan. Ada yang ditanyakan dulu?
semuanya dari ketiga sampel ini diperiksakan urium dan kreatin. Iya. Nanti akan membedakan bahwa kalau ini untuk melihat clearance kreatinin mingguan dari peritoneal beserta clearance urea mingguan dari peritoneal. Kalau ini untuk melihat clearance urea mingguan dari ginjal dan clearance kreatinin mingguan dari ginjal. Jadi nanti totalnya kalau misalnya urea masih ada, berarti clearance kreatinin total keseluruhannya bisa lebih besar dibandingkan dengan tanpa urea. Itu untuk ada lagi mau ditanyakan? Cukup? Lanjut. Untuk kata-kata sudah beres. Sekarang lebih mudah untuk kata-kata untuk pemeriksaan cairnya hanya dikumpulkan saja. Nah sekarang kita berlanjut kepada pemeriksaan untuk peritoneal equilibrium test untuk mengetahui sebagus mana fungsi membran pasien itu sendiri. Apakah bagus untuk pengeluaran cairannya saja? Apakah bagus untuk pengeluaran racunnya saja? Apakah bagus dua-duanya? Atau jelek dua-duanya? Bisa kita lihat dari hasil PET-nya itu sendiri. Untuk mengukur dan melihat dari PET-nya ini sama harus kontrak waktu dahulu, tidak bisa serta-merta langsung datang ke rumah sakit ini mau periksa PET, tidak bisa karena harus ada yang dipersiapkan. Untuk PET, bila mana kita sudah kontrak waktu, misalkan Kamis jam 7 pagi harus ada di rumah sakit, berarti pada waktu hari Rabu malam, pergantian yang malam, biasanya pakai 25%, itu dwell time-nya ke pagi, kalau kita sudah jam di pagi, itu antara 8 sampai 12 jam waktunya. Jadi kalau jam 7 pagi, berarti yang malam itu paling telat ganti cairannya jam 11 malam. Paling cepat ganti cairannya jam 7 malam. Berarti yang malam antara jam 7 sampai jam 11 harus sudah diganti. Itu syarat untuk pemeriksaan PET. Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Pasien pas hari H, hari Kamis itu datang membawa 2 cairan yang baru beserta mini capsnya. Masih kalau sudah ada cairan di 2 mini caps. Cairan yang baru ini yang berapa persen yang harus dibawa? Cairan baru wajib yang pertama pakai yang 2,5%. Karena syarat untuk pemeriksaan PET itu volumenya harus 2 liter dan konsentrasi yang dipakainya harus 2,5 liter. Kalau tidak sesuai, misalkan karena kecil misalkan pasiennya, jadi dimasukin 2 liter udah kuat, ataupun lupa bahwa 2,5, bisa kita lanjutkan pemeriksaan, tapi mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Jadi yang pertama harus bawa cairan yang 2,5%. Cairan yang satu lagi yang baru itu disesuaikan dengan pergantian cairan siangnya. Jadi pada waktu siklus kedua yang siang, pasien membawa atau pakai konsentrasi yang berapa persen? Misalkan 1,5. Berarti pada hari H, pada hari Kamis membawa 1,51 kantong, 2,5 kantong. Itu saja yang harus dikerjakan pasien pada H-1. Nah, sekarang pasien datang nih hari Kamis, sudah kita jadwalkan kontrak waktunya jam 7 pagi. Pada saat jam 7 pagi, pasien kita persilakan untuk mengganti cairan seperti biasa. Lakukan pergantian seperti biasa, lakukan pengeluaran dahulu sampai si kapung peritoneal ini benar-benar kosong. Dan dipastikan untuk pemeriksaan PET pada saat pengeluaran ini sampai benar-benar kosong sama sekali, sampai tidak menetes lagi. Rata-rata untuk pengeluaran cairan ini kan 20 menit. Berarti kalau mulai jam 7
berarti beres jam 7.20 nih pengeluarannya. Pada saat jam 7.20 dan pasien tetap dalam posisi duduk supaya maksimal atau bahkan berdiri, jam 7.20 langsung kita ambil sampel cairan, langsung aja kita tujukan. Dari kita tujukan pasti kan karena di sini ada port dari cairannya pasti kan bocor ya. Jadi kita pakai ember saja dan langsung kita simpan saja. Kita ambil 10 cc, langsung kita masukkan ke dalam tabung cairan malam. Di cairan yang malam kita periksa jam 7:20. Sudah, satu tabung sudah kita periksa. Setelah itu sudah kita pengeluarkan, baru kita akan melakukan pemasukan cairan. Untuk pemasukan cairan berbeda halnya dengan pergantian cairan seperti biasa. Untuk pemasukan pasien langsung kita tidurkan. Jadi dalam posisi tidurkan, tidur terlentang. Nanti kita masukkan cairan 2 liter ini, kita masukkan